Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui video. Perkenalkan, nama saya Alvina Fauzia. Perkenalkan, nama saya Lulu Hesti Yuliana. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Aksawa. A few moments later. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian dan dasar hukum hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dasar-dasar hukum hak tanggungan yang pertama yaitu UU PA pasal 25, 33, 39 mengenai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan sebagai objek hak tanggungan, dan pasal 51. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Selanjutnya ada pada PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Baik, materi yang selanjutnya yaitu ciri dan prinsip hak tanggungan. Materi yang kedua yaitu ciri dan prinsip hak tanggungan. Ciri-ciri hak tanggungan yaitu yang pertama, memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya atau preference. Yang kedua yaitu selalu mengikuti objek yang dijaminkan di tangan siapapun objek itu berada atau truit de suite. Yang ketiga yaitu memenuhi asas spesialitas dan publisitas dan mudah dan pasti pelaksanaannya eksekusinya. Yang berikutnya yaitu prinsip-prinsip hak tanggungan menurut UU PA terdiri dari asas kenasionalan, yang kedua hak menguasai negara, pengakuan terhadap hak ulayat, fungsi sosial hak atas tanah, hubungan sepenuhnya WNI dengan tanah, kesamaan hak antara WNI, antara laki-laki dan perempuan. Yang berikutnya perencanaan dalam peruntukan hak tanah. Materi yang ketiga yaitu objek hak tanggungan. Baik, materi yang ketiga yaitu objek hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah negara yang menurut sifatnya dapat dipindah tangankan. Materi yang keempat yaitu pemberi dan materi yang selanjutnya yaitu pemberi dan pemegang hak tanggungan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu pemberi dan pemegang hak tanggungan. Yang pertama yaitu pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Lalu pemberi dan pemegang hak tanggungan. Yang pertama, pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Yang kedua, pemegang hak tanggungan adalah orang atau perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Selanjutnya, pembebanan objek hak tanggungan didahului dengan perjanjian utang piutang. Yang kedua, untuk membebankan hak tanggungan terhadap suatu objek yang menjadi jaminan, maka harus didahului dengan adanya perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur. Perjanjian utang piutang tersebut bisa dibuat dengan akta notaris, bisa juga dengan akta di bawah tangan atau tanpa akta notaris. Yang ketiga, dibuatnya akta pemberian hak tanggungan. Setelah dibuat perjanjian utang piutang, baru kemudian harus dibuat akta pemberian hak tanggungan atau APHT oleh pejabat pembuat akta tanah atau yang kita singkat PPAT.
Pada umumnya, APHT berisi nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan atau jaminan, nilai jaminan, jenis objek yang dijadikan jaminan oleh si debitur, misalnya tanah atau bangunan atau objek lainnya, dan lain sebagainya, sehingga jelas objek yang menjadi jaminan di dalam hutang piutang tersebut. Lalu yang keempat, pendaftaran akta pemberian hak tanggungan. Dalam waktu paling lama 7 hari kerja setelah akta pemberian hak tanggungan yang sudah dibuat ditandatangani PPAT, wajib mendaftarkan akta tersebut kepada kantor pemerintah kabupaten kota setempat. Maksud pendaftaran pembebanan hak tanggungan tersebut adalah untuk dibuatkan buku tanah hak tanggungan dan mencatatkan dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan jaminan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah eksekusi hak tanggungan. Sesuai pasal 6 UU HT Junto pasal 20 ayat 1 huruf A, maka pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan oleh pemegang hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Artinya bahwa pelaksanaan lelang berdasarkan pasal 6 UU HT merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau ex lege kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk melakukan penjualan melalui pelelangan umum atas aset yang dijadikan sebagai jaminan apabila debitur cedera janji. Dengan demikian, undang-undang memberi kewenangan kepada kreditor untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan tanpa memerlukan persetujuan pihak manapun. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton.